Hai guys, gimana kabar kalian hari ini? Semoga teman-teman semuanya masih tetap terus selalu diberikan kesehatan dan pastinya berbahagia ya. So, di video kali ini Clarissa akan ajak kalian buat general reading kembali. Dan dimana untuk tema general reading kali ini adalah yang mulai dihantui rasa penyesalan karena kelakuannya padamu ya. Jadi di video kali ini kita akan membahas ada seseorang yang mulai dihantui rasa penyesalan karena kelakuannya padamu. Jadi nanti kita akan lihat ya mulai dari bagaimana energinya, kemudian bagaimana ciri-ciri dia ya, serta rencana apa yang akan dia lakukan ke kamu ke depannya. So disclaimer ya, sekali lagi karena ini sifatnya energi general, jadi bijak-bijaklah dalam mengambil sebuah keputusan. Jadi saran dari aku lebih ambil saja sisi bermanfaatnya dan lebih menyerahkan apapun semua yang terjadi kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Bagi teman-teman yang mau gabung ya di pembacaan tarot berbayar, yang mau personal reading, konsultasi, atau mau coaching, kalian bisa langsung saja silahkan klik link kontak WA aku yang ada di bawah deskripsi video ini, atau teman-teman juga bisa catat aja nomor kontak WA aku yang ada di pojok kiri atas. Oke guys, jadi nggak usah lama-lama, langsung saja kita awali readingan ini dengan energi yang positif agar kita juga bisa mendapatkan ya tarikan energi yang positif pula. Oke, jadi langsung saja kita akan mulai shuffle kartunya dan kita akan lihat ya bagaimana energi dia seseorang yang mulai dihantui rasa penyesalan. Bagaimana energi dia seseorang yang mulai dihantui rasa penyesalan? Bagaimanakah energi dia seseorang yang mulai dihantui rasa penyesalan? Oke. Ya, saya melihat ada satu kartu yang terjatuh, artinya ada energi yang harus diungkapkan. Oke, saya melihat ya, dia adalah seseorang yang sepertinya ingin meminta maaf kepada kamu ya, karena selama dia menjalin hubungan dengan kamu, dia menyadari bahwa orang ini masih belum cukup membahagiakan kamu. Justru malah orang ini sering bikin kamu nangis, sering membuat kamu merasa sedih gitu ya, sering membuat kamu merasa kesepian karena orang ini kurang bisa bertanggung jawab terhadap hubungan maupun pasangannya ya. Dan saat ini orang ini ingin menunjukkan rasa sayangnya kepada kamu ya. Dia akan buktikan kepada kamu bahwa sampai detik ini orang ini masih mencintaimu. Dan dia juga berharap bahwa kamu bisa memaafkan segala kelakuannya di masa lalu gitu. Karena bagaimanapun juga namanya manusia itu gak ada yang sempurna. Pasti manusia punya letak atau titik salah. Dan orang ini tuh berharap bahwa kamu mau membukakan kesempatan ya untuk dia bisa membuktikan rasa perubahannya gitu. Karena memang hanya kamulah harapan satu-satunya orang yang saat ini ingin dia perjuangkan dan ingin dia miliki selamanya. Oke, saya akan coba lihat lagi di sini. Kita akan lihat bagaimana energi dia seseorang yang mulai dihantui rasa penyesalan. Bagaimana energi dia seseorang yang mulai dihantui rasa penyesalan? Bagaimanakah energi dia seseorang yang mulai dihantui rasa penyesalan? Bagaimana energi dia seseorang yang mulai dihantui rasa penyesalan ke kamu saat ini? Kita akan lihat ya. Oke, saya merasa dia adalah seseorang yang saat ini hanya bisa memandangi kamu dari kejauhan ya, karena ada di antara kamu yang saat ini masih belum bisa memaafkan kelakuannya gitu. Karena memang gak kurang-kurang orang ini sering menyakiti perasaan kamu dengan segala kebohongan dan drama yang dia mainkan untuk menutupi suatu kebusukan atau kesalahannya. Sehingga ketika semuanya terbongkar ya, kamulah seseorang yang benar-benar merasa kecewa. Karena selama kamu menjalin hubungan dengannya, kamu sama sekali tidak pernah ada niatan untuk memanfaatkan dia, apalagi mempermainkan perasaannya. Tetapi justru malah sebaliknya ya, ketulusan kamu ditukar dengan kebohongan, dengan segala drama yang membuat kamu tuh saat ini benar-benar merasa sakit hati dan belum ada keinginan untuk memaafkan dia gitu. Karena saya melihat ya, mungkin ada di antara kamu tuh ya, sebagai seorang pasangan merasa tidak dihargai posisi kamu gitu. Karena bagaimanapun juga seseorang yang bisa menghargai pasangannya ya, tentu tidak akan membohongi apalagi menyakiti perasaannya. Tetapi ini sebaliknya ya.
Justru malah jika diprosentasekan, selama kamu menjalin hubungan dengannya, lebih banyak nangisnya ya daripada tertawanya. Artinya lebih banyak menderitanya daripada bahagianya, seperti itu. Kita akan lihat lagi di sini. Bagaimana energi dia seseorang yang mulai dihantui rasa penyesalan ke kamu. Bagaimana energi dia seseorang yang mulai dihantui rasa penyesalannya padamu. Bagaimana energi dia seseorang yang mulai dihantui rasa penyesalannya ke kamu. Kita akan lihat dulu bagaimana energi dia seseorang yang mulai dihantui rasa penyesalannya padamu. Kita cek dulu ya. Karena di sini ada kartu Four of Pentacle. Oke. Saya melihat ya, dia adalah seseorang yang saat ini posisinya sedang berjarak sama kamu, ya. Dan saya melihat ya, orang ini sepertinya merasa kesulitan untuk berkomunikasi dengan kamu. Karena mungkin ada juga ya di antara kalian ini yang pada saat kemarin tuh kurang bijak ya, mengontrol emosional sehingga kalian terjebak dalam situasi saling blokir ya. Entah mungkin dia yang mengawali blokir kamu duluan, entah mungkin kamu yang mengawali blokir dia duluan gitu. Sehingga ketika orang ini ingin menjelaskan ya atau meminta maaf kepada kamu, orang ini merasa terhambat ya atau memiliki suatu halangan yaitu komunikasi gitu. Sebenarnya orang ini ingin sekali ya segera meluruskan apa yang menjadi simpang siur di dalam hubungan ini gitu. Karena orang ini sejatinya tuh nggak ingin ya terjebak dalam situasi saling diam gitu. Karena bagaimanapun juga saya merasa bahwa orang ini tuh tipikal seseorang yang paling gak suka ya cukup lama-lama didiamkan. Dan tujuan kamu mendiamkannya bukan karena kamu membencinya, tetapi kamu hanya ingin memberikan dia suatu pembelajaran agar kedepannya orang ini bisa menjadi pribadi yang lebih baik gitu. Karena kamu gak mau ya selamanya menjalin hubungan sama dia tapi dia tetap gak dewasa ya. Dia masih tetap memanfaatkan kebaikan kamu, dia masih tetap terlalu banyak alasan ya, sehingga kamu tuh berharap dengan aku mendiamkan kamu itu akan menyadarkan kamu ya bahwa kedepannya kamu harus bisa introspeksi diri untuk menjadi pribadi yang lebih baik kayak gitu. Kita lihat lagi di sini bagaimana energinya seseorang yang mulai dihantui rasa penyesalan. Bagaimana energi dia seseorang yang mulai dihantui rasa penyesalan? Bagaimana energi dia seseorang yang mulai dihantui rasa penyesalan ke kamu? Wow, di sini ada kartu Nine of Cups ya. Saya melihat ya, dia adalah seseorang yang sepertinya sudah cukup kamu percayai sehingga kamu memberikan dia suatu kebebasan dan kamu tidak sama sekali membatasi ruang gerak dia. Tetapi justru malah ya semakin kamu memberikan dia suatu kebebasan, justru malah orang ini memanfaatkan kebaikan kamu ya. Dia memanfaatkan kebebasan yang sudah kamu berikan ya untuk berkenalan sana sini. Karena memang beberapa di antara mereka ini orangnya kurang bisa diajak untuk berkomitmen gitu ya. Buktinya aja ya, selama kamu menjalin hubungan dengannya ya, orang itu sudah beberapa kali ketahuan ya chatting sana sini bersama orang lain ya. Meskipun kamu nggak memiliki bukti yang kuat, tapi kata hati kamu, intuisi kamu ya mengatakan bahwa orang ini tuh menyimpan sejuta drama. Bilangnya dia tulus sama kamu, ternyata dia modus ya. Bilangnya dia setia sama kamu, tapi orang ini masih suka tebar pesona ya ke sana kemari gitu ya. Seolah-olah dia tidak terikat dalam hubungan manapun ya. Dan saat ini saya melihat ya, orang ini dia mulai menyadari segala kebaikan yang sudah kamu berikan kepada dirinya dia, dan membuat orang ini sangat menyesal gitu. Karena dia ini sudah mengkhianati seseorang yang sudah benar-benar baik sama dia seperti kamu gitu. Justru malah orang ini tuh kayak karena menuruti keinginannya ya, menuruti keinginan hasratnya ya, orang ini sama sekali tidak memikirkan perasaan kamu ya. Dia selingkuh sana sini ya. Dia saya melihat ya beberapa di antara mereka itu pakai banyak akun gitu ya untuk mengenal pribadi-pribadi yang baru gitu ya, sampai pada akhirnya semuanya terbongkar kayak gitu. Dan mungkin ada juga ya, saya melihat adanya energi lain. Mungkin ada juga di antara kamu tuh yang sering sekali ya orang ini meminta bantuan secara materi kepada kamu ya, karena kamu tulus sayang sama dia tanpa berpikir yang tidak-tidak, sehingga kamu selalu memberikan dia support ya secara materi seperti itu.
Kita cek lagi ya di sini. Bagaimana energi dia seseorang yang mulai dihantui rasa penyesalan? Bagaimana energi dia seseorang yang mulai dihantui rasa penyesalan? Bagaimana energi dia seseorang yang mulai dihantui rasa penyesalan? Kita akan cek terlebih dahulu ya. Oke. Saya melihat ya, dia adalah seseorang yang sebenarnya dia cinta mati sama kamu, tapi nggak tahu kenapa kamu dan dia ini sering sekali ribut ya, meributkan hal-hal kecil, dan terkadang masalah kecil itu bisa menjadi besar gitu. Karena memang saya melihat ya, meskipun dia cinta mati sama kamu, tapi menurut aku orang ini selalu ya memancing konflik ya yang terjadi di dalam hubungan kamu. Ya, padahal kamu ini udah capek, kamu udah merasa lelah gitu ya. Kamu sudah menginginkan suatu hubungan yang penuh dengan kedamaian ya. Tapi tingkahnya ya ini selalu aja membuat pikiran kamu ini sering memuncak ya, sering emosi gitu. Karena tingkah dia ini yang menurut kamu tuh bener-bener apa ya, kayak melihat kelakuannya ini bener-bener sangat menguji mental kamu, seperti itu. Dan saya melihat ya bahwa saat ini dia sepertinya sedang mencoba mendekati kamu kembali. Dia coba rayu-rayu dirimu lagi gitu ya. Karena ya mungkin orang ini sudah menyesal gitu ya, bahwa mungkin pada saat kemarin tuh aku terlalu banyak sekali ya menguji mental kesabaran kamu ya, kayak gitu. Kita lihat lagi di sini. Bagaimana energi dia seseorang yang mulai dihantui rasa penyesalannya ke kamu? Bagaimana energi dia seseorang yang mulai dihantui rasa penyesalannya ke kamu? Bagaimana energi dia seseorang yang mulai dihantui rasa penyesalannya ke kamu? Kita cek dulu ya. Oke, di sini ada kartu The Empress ya. Saya melihat ya, kamu adalah korban ya, salah satu korban kemakan janji palsu sama seseorang yang saat ini terikat dalam sebuah hubungan dengan kamu. Saya melihat awalnya kamu dibikin nyaman sama dia ya, kemudian kamu jatuh cinta kepada dirinya dia, dan setelah kamu menjalin hubungan dengannya, kamu ditinggal secara sia-sia, seperti itu. Padahal saya melihat ya, kamu sepertinya sudah terlanjur sayang, sudah terlanjur nyaman ya, tapi kamu nggak tahu ternyata di belakang kamu orang ini hanya modusin kamu, dia hanya baperin kamu ya, dia hanya memanfaatkan kebaikan kamu tanpa kamu sadari gitu ya. Dan saat ini saya melihat banyak sekali ya unek-unek atau amarah yang sebenarnya sudah tidak terbendung lagi gitu. Karena jika mengingat dia, kamu tuh langsung nangis, merasa langsung sedih gitu ya. Kenapa? Ya karena kamu tuh selalu baik sama dia, tapi kenapa dia selalu jahatin kamu gitu. Kamu tuh selalu memaafkan kelakuannya, tapi kenapa justru malah orang ini tuh sering sekali menyakiti mental perasaan kamu, seperti itu. Kita lihat lagi, bagaimana energinya seseorang yang mulai dihantui rasa penyesalannya ke kamu. Bagaimana energi dia seseorang yang mulai dihantui rasa penyesalannya ke kamu. Bagaimana energi dia seseorang yang mulai dihantui rasa penyesalannya padamu. Oke, saya melihat ya di sini ada kartu The Moon ya. Saya merasa dia adalah seseorang yang datang dari masa lalu ya. Dan kamu sama dia sepertinya sudah cukup lama hubungannya berakhir. Tapi meskipun hubungan kalian sudah berakhir, tapi bukan pula berakhir juga perasaan dia kepada kamu. Karena sampai detik ini saya melihat bahwa orang itu masih sering sekali ya mengingat memori indah yang pernah kalian jalani gitu. Dia masih sering membayangkan kamu, dia masih sering merasakan kontak batin sama seperti apa yang kamu rasakan gitu. Bahkan beberapa di antara mereka ini dia masih sering kepoin kamu, memantau kamu dari jauh ya, untuk memastikan kondisi kamu bahwa saat ini tuh kamu sudah berbahagia. Kita cek lagi di sini. Bagaimana energi dia seseorang yang dihantui rasa penyesalannya ke kamu. Bagaimana energi dia seseorang yang mulai dihantui rasa penyesalannya ke kamu. Saya melihat ya, dia adalah seseorang yang saat ini sepertinya telah mendapatkan hukum karma atas. Oke ya, saya melihat dia adalah seseorang yang sepertinya saat ini telah mendapatkan hukum karma atas apa yang pernah dia lakukan dia di masa lalu. Mungkin dia dulu pernah ya, mungkin dia dulu pernah memanfaatkan materi kamu
Atau mungkin dia dulu pernah yang nggak setia sama kamu ya, atau mungkin di masa lalu orang ini pernah membuat kamu merasa trauma ya, merasa trauma karena ya mungkin kamu tuh mengira bahwa dia adalah pribadi yang baik gitu. Tapi setelah kamu melihat adanya suatu kebenaran ya, ternyata orang ini nggak sesuai sama ekspektasi kamu dan membuat diri kamu ini kayak merasa terjebak dalam kepalsuan ya. Dan di sini kita akan coba lihat ya, kita akan coba cek. Kita akan melihat bagaimana ciri-ciri detailnya dia, seseorang yang mulai dihantui rasa penyesalan. Bagaimana ciri-ciri detailnya dia, seseorang yang mulai dihantui rasa penyesalan. Bagaimanakah ciri-ciri detailnya dia, seseorang yang mulai dihantui rasa penyesalan. Kita lihat dulu bagaimana ciri-ciri detailnya dia, seseorang yang mulai dihantui rasa penyesalan ke kamu. Oke, karena di sini ada kartu Queen of Silks ya. Saya melihat ya, dia pribadi yang pendiam ya. Dia orangnya tidak begitu banyak bicara. Dia orangnya sangat suka ya nuansa yang romantis, dan orang ini tuh dia orangnya manja banget ya. Jadi ketika kamu memanjakannya, orang ini sangat merasa nyaman ya, karena memang orangnya sangat suka dimanja. Terus saya juga melihat ya, beberapa di antara mereka ini termasuk orang yang ketika dia udah merasa sayang atau cinta sama seseorang, orang ini akan berusaha menjaga hati dan kesetiaannya untuk kamu. Seperti itu. Jadi kayak kamu jangan sampai menyakiti hati perasaannya, karena ketika orang ini ya sudah merasa cinta, kemudian cintanya dihianati, mungkin rasa sakit yang dia rasakan akan sangat luar biasa. Kita lihat lagi. Bagaimana ciri-ciri detailnya dia, seseorang yang mulai dihantui rasa penyesalannya ke kamu. Bagaimana ciri-ciri detailnya dia, seseorang yang mulai dihantui rasa penyesalannya ke kamu. Bagaimana ciri-ciri detailnya dia, seseorang yang mulai dihantui rasa penyesalannya ke kamu. Kalau dilihat dari energinya ya, dia pribadi yang pemarah ya. Dia orangnya mudah tersinggungan. Bahkan beberapa di antara mereka ini ketika ada sesuatu hal yang membuat dia merasa kecewa ya, orang ini tidak banyak berkata, tapi orang ini langsung cuekin kamu ya. Orang ini langsung mendiamkan kamu, dan kamu merasa kesusahan atau kesulitan untuk bisa berkomunikasi dengannya. Karena di antara mereka ini ketika dia sedang ada sesuatu hal yang membuat dia merasa kecewa, orang ini paling susah untuk diajak berkomunikasi. Dia orangnya nggak mau mendengarkan penjelasan kamu ya. Dia orangnya itu nggak mau angkat telepon kamu, nggak mau balas chat kamu gitu. Sedangkan niat tujuan kamu tuh baik gitu ya, untuk segera meluruskan masalah yang sudah terjadi. Karena bagaimanapun juga kamu ini paling nggak suka ya sebenarnya terjebak dalam situasi pertengkaran atau terjebak dalam situasi saling diam gitu. Tapi karena pasangan kamu yang susah diajak berkomunikasi, sehingga kayak membuat kamu tuh jadi sering merasa sedih ya. Kita akan coba cek lagi ya. Bagaimana ciri-ciri detailnya dia, seseorang yang mulai dihantui rasa penyesalan. Bagaimana ciri-ciri detailnya dia, seseorang yang mulai dihantui rasa penyesalan. Bagaimana ciri-ciri detailnya dia, seseorang yang mulai dihantui rasa penyesalan. Bagaimana ciri-ciri detailnya dia, seseorang yang mulai dihantui rasa penyesalan. Ada kartu The Wilhan ya. Saya melihat dia adalah seseorang yang sepertinya sangat suka hiperbola ya. Sangat suka membesar-besarkan suatu masalah. Padahal ini tuh masalah sepele, masalah kecil gitu. Tapi ketika yang melakukan kesalahan itu kamu, orang itu suka membesar-besarkan masalah ini gitu ya. Jadi kayak masalah yang sebenarnya sepele itu jadi berapi-api. Tapi giliran ketika dia yang melakukan kesalahannya, inginnya selalu kamu maklumi, inginnya selalu kamu maafkan. Jadi kayak kesannya itu ada ketidakadilan antara kamu dan dia gitu. Karena ketika kamu yang berbuat salah, orang ini selalu membesar-besarkan masalah ini sehingga membuat melebar kemana-mana. Tapi giliran ketika dia yang berbuat salah, pengennya kamu maafkan, kamu maklumin terus gitu ya. Kita lihat lagi. Bagaimana ciri-ciri detailnya dia, seseorang yang mulai dihantui rasa penyesalan. Bagaimana ciri-ciri detailnya dia, seseorang yang mulai dihantui rasa penyesalan. Bagaimanakah ciri-ciri detailnya dia, seseorang yang mulai dihantui rasa penyesalan? Karena di sini ada kartu Ace of Pentacle ya.
Saya melihat ya, dia adalah seseorang yang sepertinya memiliki masa depan yang sangat cerah ya, karena orang ini tahu mana yang harus dia lakukan sekarang dan apa yang harus dia persiapkan di masa yang akan datang ya, untuk kesiapan dia menikah dengan seseorang yang dia cintai. Jadi ketika kamu nanti menikah dengannya ya, semuanya itu sudah terfasilitasi ya, mungkin termasuk rumah ya, termasuk tabungan ya, termasuk apa ya, dalam artian tuh kesiapan kecil gitu ya, itu semuanya sudah teratasi. Karena memang orang ini tuh pribadi yang menurut aku tuh lebih suka memikirkan masa depan daripada keinginan sesaat ya. Kita akan lihat lagi bagaimana ciri-ciri detailnya dia seseorang yang dihantui rasa penyesalan ke kamu. Bagaimana ciri-ciri detailnya dia seseorang yang mulai dihantui rasa penyesalan ke kamu. Bagaimana ciri-ciri detailnya dia seseorang yang mulai dihantui rasa penyesalannya ke kamu. Karena di sini ada kartu Pack of One ya. Oke. Saya melihat ya, ini orang memiliki banyak sekali tipu daya ya. Orangnya memiliki sejuta intrik. Dia bisa merubah fakta, bisa merubah keadaan gitu ya. Orang ini bisa memutarbalikkan fakta ya. Siapa yang salah tapi siapa yang disalahkan ya. Dan orang ini menurut aku tuh orang yang kepinginnya selalu dimengerti, tapi dia nggak bisa ngertiin perasaan pasangannya. Terus saya juga melihat orang ini masih belum bisa berpikir ya secara bijak dan dewasa. Bahkan karena ketidakdewasaannya sering sekali membuat kamu ini merasa emosi terhadap dirinya dia. Terus beberapa di antara mereka ini memang saya melihat ya, dia ini orang yang mungkin suka animal ya. Mungkin kayak di antara mereka ini punya hewan peliharaan ya, suka pelihara ini, pelihara itu ya, seperti itu. Kita lihat lagi. Bagaimana ciri-ciri detailnya dia seseorang yang mulai dihantui rasa penyesalan. Bagaimana ciri-ciri detailnya dia seseorang yang mulai dihantui rasa penyesalan. Bagaimana ciri-ciri detailnya dia seseorang yang mulai dihantui rasa penyesalan. Kita cek ya, di sini ada kartu The Shade. Wow, menarik ya. Saya melihat dia adalah seseorang yang suka menjanji-janjikan ya. Orang ini tuh kayak suka membuat suatu rencana ya, banyak rencana, tapi satu rencana pun tuh masih belum ada yang dia tepati, masih belum ada yang terrealisasikan. Dia sudah membuat rencana baru gitu ya. Sehingga kayak kesannya itu orang ini penuh dengan kebohongan gitu, karena lebih banyak ocehannya daripada pembuktiannya gitu ya. Lebih banyak kata-kata manisnya daripada menepati janjinya kayak gitu. Sehingga kayak makin kesini tuh kayak kamu makin ilfil sama dia gitu, karena apa yang kamu ucapkan gak sesuai dengan realitanya. Kamu tuh terlalu banyak berandai-andai, terlalu banyak berangan-angan ya, tapi kamu tidak bisa mewujudkan apa yang kamu inginkan ini secara nyata. Jadi kayak orang ini tuh terlalu tenggelam dalam mimpi gitu, tapi tidak diimbangi dengan usaha kerja keras gitu ya. Sehingga kayak kesannya ya udah gitu, terlalu banyak omongan ya, terlalu banyak omongan tapi tidak bisa menepati janji. Kita cek lagi bagaimana ciri-ciri detailnya dia seseorang yang mulai dihantui rasa penyesalan. Bagaimana ciri-ciri detailnya dia seseorang yang mulai dihantui rasa penyesalan ke kamu. Oke, di sini ada kartu The Star ya. Saya melihat ya, dia adalah seseorang yang sepertinya sangat berkarisma. Kalau dia cowok berarti dia cowok yang sangat berkarisma, meskipun mungkin tampilan dia sederhana, tapi orang ini memiliki daya tarik tersendiri yang tidak dimiliki oleh orang lain. Kalau dia seorang perempuan, saya melihat dia seorang perempuan yang cantik, manis, elegan, banyak disukai cowok-cowok. Banyak sekali cowok-cowok yang merasa mengejar-ngejar dia karena orang ini memiliki daya tarik aura tersendiri. Seperti itu ya. Meskipun demikian, saya melihat ya ketika orang ini ya, saya melihat ya ketika orang ini sudah merasa jatuh cinta ya, orang ini tuh tidak mudah mencintai, tidak mudah memberikan hati dia kepada siapapun. Jadi bersyukurlah kamu ketika dia cinta mati sama kamu, artinya ya sudah gitu ya, bener-bener kamu tuh masuk ke dalam kriterianya dia. Terus orangnya ini nggak suka ya drama. Orangnya orang yang sangat realistis, dan orang ini juga tipikal seseorang yang menurut aku tuh cara berpikir dia simple. Jadi orangnya nggak suka ribet ya. Kita lihat ya ciri-ciri detailnya dia seseorang yang mulai dihantui rasa penyesalan.
Bagaimana ciri-ciri detailnya dia? Oke, saya melihat ya, dia adalah seseorang yang sepertinya sangat perfeksionis. Dia orangnya sangat suka kerapian, ya. Dan orang ini sangat disiplin. Orangnya sangat menjaga kebersihan, ya. Orang ini orang yang menurut aku tuh gimana ya? Dalam artian tuh orang yang perfeksionis itu kan kayak segala sesuatu itu harus seperfect mungkin gitu. Dan ketika ada sesuatu hal yang tidak sesuai dengan ekspektasinya, terkadang itu membuat dia sangat merasa kecewa ya terhadap siapapun, termasuk kamu, termasuk temennya, termasuk keluarganya gitu. Karena sisi perfeksionisnya. Terus saya melihat orang ini juga tipikal seseorang yang sangat susah jatuh cinta ya. Hampir sama seperti energi sebelumnya ya. Hampir sama seperti ciri-ciri sebelumnya. Tapi kalau ini menurut aku lebih ekstrim lagi ya. Orang ini tuh kayak orang yang sangat susah jatuh cinta kalau dia benar-benar belum menemukan seseorang yang dia cintai. Kita cek lagi di sini. Bagaimana ciri-ciri detailnya dia seseorang yang mulai menyesal. Saya melihat ya, dia adalah sosok pribadi yang sangat sederhana ya. Dia orangnya nggak suka neko-neko ya. Meskipun orang ini masih belum cukup membahagiakan kamu, tapi orang ini memiliki rasa tanggung jawab yang besar terhadap hubungan ini maupun terhadap diri kamu ya. Dan orang ini memang menurut aku tuh bukan berarti dia nggak mampu ya. Artinya orang ini tuh suka menjalani kehidupan dengan penuh kesederhanaan. Karena dia berpikir dengan penuh kesederhanaan itu akan membuat kita menjadi pribadi yang lebih tahu makna bersyukur ya, seperti itu. Terus kita akan coba cek lagi ya guys. Kita akan lihat apa rencana dia ke kamu ke depannya. Kita akan lihat apa rencana dia ke kamu ke depannya. Kita akan coba lihat bagaimana rencana dia ke kamu ke depannya. Kita coba cek bagaimana rencana dia ke kamu ke depannya. Bagaimanakah rencana dia ke kamu ke depannya? Kita cek dulu. Bagaimanakah rencana dia ke kamu ke depannya? Bagaimanakah rencana dia ke kamu ke depannya? Kita akan cek terlebih dahulu. Saya melihat ya, di sini ada seseorang di antara mereka yang sepertinya sudah mempunyai rencana untuk datang menemui kamu ya, untuk menjelaskan atas apa yang sebenarnya terjadi gitu ya. Mungkin dia menjelaskan gitu ya, mungkin dia ingin meminta maaf, mungkin dia ingin mengakui bahwa dia salah ya. Mungkin orang ini tuh ingin mengakui bahwa dia nggak bisa lepas dari kehidupan kamu ya. Mungkin orang ini nggak bisa melupakan kamu, nggak bisa move on dari kamu, makanya dia datang menghampiri kamu. Kita akan cek lagi ya di sini bagaimana ciri-ciri detailnya dia. Bagaimana ciri-ciri detailnya dia seseorang bagaimana rencana dia ke depannya ke kamu. Bagaimana rencana dia ke depannya ke kamu? Bagaimanakah rencana dia ke depannya ke kamu? Oke. Karena di sini ada seseorang yang sepertinya tidak bisa menjalani kehidupan dengan nyaman ya, karena dihantui rasa penyesalannya ke kamu. Makanya orang ini tuh dia nggak bisa merasa tenang ketika dia belum mendapatkan pengampunan ya, atau belum mendapatkan maaf dari kamu yang benar-benar tulus gitu. Karena memang ya dia mengakui gitu ya bahwa dia banyak salah ke kamu gitu. Tapi izinkan aku untuk meminta maaf kepada kamu ya, agar aku bisa membuktikan kepada kamu ya bahwa aku ini masih belum bisa melupakan kamu. Bahwa selama ini di saat aku tanpa kamu ya, aku ini merasa hampa, merasa nggak tenang hidup aku ya, karena benar-benar dihantui rasa penyesalan gitu. It's okay gitu ya. Mungkin orang ini dulunya itu pernah berselingkuh ya. Saya merasa tuh orang ini pernah berselingkuh dengan seseorang yang juga kamu kenal. Mungkin dia sahabat kamu, mungkin dia atasan kamu ya. Intinya tuh seseorang yang kamu ini kenal sama dia, seperti itu. Kita cek lagi di sini. Bagaimana rencana dia ke depannya? Kita akan lihat dulu bagaimana rencana dia ke depannya. Bagaimanakah rencana dia ke depannya?
Oke, di sini ada kartu Page of Pentacle. Saat ini ada di antara mereka yang sedang membaca situasi kamu. Dia sedang membaca peluang, ya. Kapan waktu yang tepat untuk orang ini ya, mungkin meminta maaf terhadap diri kamu, gitu. Karena ya memang saya melihat rasa cinta itu masih ada, ya. Rasa sayang itu juga masih sangat kuat, ya. Jadi saya merasa bahwa orang ini saat ini sedang membaca situasi kamu, ya, kayak mencari timing yang tepat, momen yang tepat untuk dia bisa kembali ya ke pelukan kamu, seperti itu. Kita lihat bagaimana rencana dia ke depannya. Bagaimana rencana dia ke depannya. Wow, di sini ada seseorang yang ingin membuat sebuah drama ya, drama pertunjukan atau drama apa lagi nih? Karena saya melihat di sini ada seseorang tuh yang kamu harus hati-hati ya sebenarnya, karena di sini ada kartu Ace of Cup. Karena apa? Saya melihat tuh ada seseorang yang seolah-olah dia ingin menunjukkan kepada kamu bahwa diri dia ini sudah berubah, ya. Dia memohon ampun kepada kamu, dia menangis-nangis, merayu-rayu kamu gitu ya, untuk mendapatkan simpati dari kamu. Tapi sosok ini saya melihat dia tidak benar-benar berubah, ya. Karena memang menurut aku tuh secara basically orang ini tabiatnya sudah apa ya? Ini tuh kayak sudah tabiat gitu, ya. Kayak susah untuk berubah gitu. Kalaupun dia berubah, pasti dia ada maunya sama kamu. Makanya di sini disclaimer bagi kamu harus bisa lebih hati-hati, harus bisa membedakan mana orang-orang yang benar-benar tulus, ya, dan mana yang orang itu hanya datang tapi hanya ingin menyakiti kamu kembali. Bagaimana rencana dia ke depannya? Bagaimanakah rencana dia ke depannya? Bagaimanakah rencana dia ke depannya ke kamu? Oke, di sini ada kartu for mungkin ada saat ini ya di antara mereka itu yang sedang memikirkan diri kamu gitu ya, karena mungkin dia masih belum mendapatkan pengampunan ya, belum mendapatkan pengampunan dari kamu, dan kamu ini benar-benar kayak yang sudah merasa tidak ingin gitu ya, ketemu aja ngerasa enek gitu, gimana berkomunikasi dengan dia. Dan itu tuh kayak benar-benar membuat orang ini tuh kayak merasakan rasa sakit hati yang cukup dalam gitu ya. Terus saya juga melihat ya saat ini dia sangat merasa ketakutan ya, dia sangat merasa ketakutan, dimana ketakutan terbesar dia ketika kamu ini sudah tidak ingin lagi memaafkannya, atau kamu ini sudah tidak ingin lagi gitu ya terjebak dalam kepalsuan. Sedangkan orang ini sadar gitu bahwa dia masih membutuhkan kamu ya, dia masih menggantungkan hidup dia sama kamu. Jadi kayak benar-benar dia merasa takut ya. Kita lihat bagaimana rencana dia ke depannya. Bagaimana rencana dia ke depannya ke kamu? Bagaimana rencana dia ke depannya ke kamu? Di sini ada kartu The Tower, artinya saya melihat ada energi dua sisi ya. Karena The Tower ada hubungan yang hancur, ada hubungan yang kembali membaik ya. Jadi mungkin di sini tuh kayak saya melihat ya, bagi seseorang yang benar-benar niat tulus ingin berubah, ingin meminta maaf ke kamu, mungkin semesta memberikan kemudahan jalan ya untuk orang ini bisa menebus semua kesalahannya ke kamu. Tapi bagi barang siapa ya, orang-orang yang hanya datang ya, tapi untuk kembali ke versi dia sebelumnya, maka kayak semesta ini memberikan kamu petunjuk ya bahwa lebih baik hubungan ini diakhiri gitu. Karena percuma kamu mempertahankan sesuatu hal yang gak pasti, ujung-ujungnya pasti akan menyakiti perasaan kamu kembali gitu. Jadi kayak akan ada sesuatu hal yang benar-benar terbongkar, dan kamu benar-benar bisa mempertimbangkan apakah kamu mau kembali sama dia atau tidak gitu ya, atas segala rasa sakit hati yang pernah kamu rasakan di masa lalu. Seperti itu. Oke guys, terima kasih banyak ya. Semoga readingan ini bisa memberikan energi positif kepada diri kalian. Dan bagi teman-teman semuanya yang mau gabung di pembacaan tarot berbayar, yang mau personal reading, konsultasi atau mau coaching, teman-teman bisa langsung saja silahkan ya klik link kontak WA aku yang ada di bawah deskripsi video ini. Atau teman-teman juga bisa langsung saja catat ya nomor kontak WA aku yang ada di pojok kiri atas ini. Jadi di chat saja, nggak usah ditelepon, karena nanti otomatis akan ada pesan balasan yang bisa teman-teman ikuti. Oke, saya Clarissa pamit terlebih dahulu. Sampai jumpa, ditunggu di readingan berikutnya.
Bye.